Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, peserta didik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya. Akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas di depan pimpin berdoanya ya. Isti'adan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas ya. Setelah itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk mengabsen hari ini kelas 10 Ibu akan bertanya kepada sekretaris kelas mungkin ya, pada Wafa. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Febri, Devia, dan Yasir. Kenapa katanya alasannya? Sakit. Oh, ketiga-tiganya sakit gitu ya. Nah, teman-teman, untuk Devia, Febri, dan Yasir, karena tidak bisa pembelajaran hari ini, dikarenakan sakit, mari kita doakan bersama-sama ya, agar cepat sembuh. Insya Allah sembuh gitu ya. Doanya dengan membacakan Alhamdulillah di dalam hati itu ya, Al-Fatihah ya. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk selanjutnya peserta didik, silahkan berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Dirijen. Dirijennya ada yang bisa bantu? Oke, silahkan. Ada Neng Melati, pimpin Dirijen. Silahkan peserta didik berdiri. Ya, nih. Sambil menunggu musiknya ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
kasih kepada Neng Melati. Silahkan duduk kembali. Peserta didik belum duduk dulu ya. Nah, untuk hari ini setelah menyanyikan lagu wajib internasional, kita bersama-sama merapihkan diri terlebih dahulu dengan balik kanan. Seluruhnya, silahkan balik kanan di posisinya masing-masing. Silahkan cek dari ujung rambut atau ujung kerudungnya sampai ujung kaki. Apakah ada yang belum rapi pakaiannya? Jika sudah rapi, maka otomatis balik kanan lagi gitu ya. Oke. Siap? Silahkan persiapkan alat tulisnya, buku biologinya, kemudian buku sumber biologi, LKS, atau buku paketnya. Sudah siap semuanya? Oke, silahkan duduk kembali. Oke, bagaimana kabarnya hari ini peserta didik? Alhamdulillah, luar biasa, Alhamdulillah ya. Kemudian peserta didik, apakah keadaan badan atau keadaan mood kalian sedang sehat? Apakah misalkan Bu sedang agak panas dingin badannya atau sedang sakit? Atau mungkin moodnya sekarang sedang sedih atau sedang bahagia? Nah, silahkan pilih ya, nanti acungkan tangan. Siapa yang sedang sehat hari ini? Acungkan tangan. Sehat walafiat. Sehat fisik dan sehat mental. Ini berarti ada dua ya, sehat fisik dan sehat mental. Oke, alhamdulillah banyak ya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana kalau yang sedang sakit hari ini? Sakit hatinya, sakit mentalnya, atau sakit fisiknya? Cung, tidak ada, alhamdulillah ya, tidak ada. Berarti kita sehat-sehat semua. Ada yang sedang sedih? Oh ada, semua tadi malu-malu ya. Malu-malu, kenapa sedih ya? Nah, kita bahagia selalu bersama ya, positive thinking sedihnya. Kemudian bagaimana dengan bahagia? Ada? Ada. Bu, saya milih dua, silahkan. Berarti sedang sehat dan sedang bahagia. Ya, alhamdulillah ya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kesehatan dan rahmat kebahagiaan. Yang sedang sedih, jangan galau ya, kita bersama-sama kita ekspresikan bahagianya. Pikirkan bahwa kalian sedang bahagia hari ini. Insya Allah kalian akan bahagia. Oke, sebelum ke pembelajaran hari ini mengenai ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati ya, peserta didik, kita akan melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas antara peserta didik dan ibu ya. Kesepakatan kelasnya seperti ini ya, peserta didik. Jika ada yang mau menjawab pertanyaan dan jika ada yang mau bertanya, silahkan acungkan tangan terlebih dahulu. Dibiasakan ya, jangan misalkan ibu bertanya kalian menjawab bareng-bareng gitu ya, langsung menjawab, tapi acungkan tangan terlebih dahulu. Nanti setelah dipersilahkan baru menjawab atau menanyakan gitu ya. Kemudian jika ada temannya yang menjawab ya, menjawabnya di tempat duduknya, kita berikan apresiasi nih. Apresiasinya berupa aplaus. Silakan beri apresiasi berupa tepuk tangan. Nah, jika ada nih peserta didik yang menjawab atau yang memberikan tanggapan atau yang memberikan berbicara di depan ya, ke depan, berarti ke depan di depan peserta didik yang lain ya. Silahkan berikan apresiasi berupa tepuk good job. Nah, beda nih tepuknya, karena dia sudah berani untuk tampil di depan. Tepuk good job-nya seperti ini ya. Tepuk good job, jempol kanan, jempol kiri, good job. Gitu. Misalkan nih yang ke depannya adalah Megawati. Kita tambah dengan nama ya.
tepuk good job, jempol kanan, jempol kiri, good job Megawati, gitu ya. Jadi disebutkan namanya. Oh ya, karena kalian atau peserta didik ini memakai seragam pramuka, kita bisa nih mengaplikasikan keseharian pramuka. Contohnya kan ketika pramuka memanggil sesama teman atau kakak tingkat itu dengan sebutan kakak ya. Berarti good job Kak Megawati gitu ya. Nah, tambah gitu. Kalau yang ada yang bisa tampil ke depan. Kemudian tadi KM sudah tampil ke depan ya, Angga dan Neng Melati juga sudah tampil ke depan. Kita berikan apresiasi bersama-sama ya. Tes. Tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri. Good job Angga dan Neng Melati. Tambah Kak berarti ya. Good job Kak Angga dan Kak Melati. Oke. Paham ya kesepakatan kelasnya? Oke, paham. Setelah kesepakatan kelas, mari kita melaksanakan warming up nih. Warming up itu agar kalian berkonsentrasi ya. Konsentrasi, lebih meningkatkan konsentrasi. Caranya seperti ini, sama seperti ice breaking atau permainan. Ketika ibu mengucapkan halo, kalian ucapkan hai dengan gerakan tangan melambai gitu ya, hai. Ketika ibu mengucapkan hai, kalian halo sambil tangannya sedang menelpon gitu, halo. Siap? Kita coba ya. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Good job ya. Satu kali lagi. Hai. Wow, ada yang hai lagi. Kurang konsentrasinya ya. Oke, satu kali lagi. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Wah, luar biasa. Berikan aplaus untuk kita semua ya. Berarti konsentrasinya luar biasa untuk hari ini. Kemudian selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi sebelumnya nih, sebelum mengenai ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Minggu kemarin atau pertemuan selanjutnya, kita atau kalian peserta didik membahas mengenai apa? Masih ada yang ingat? Silahkan acungkan tangannya. Masih ada yang ingat mata pelajaran yang sebelumnya? Oke, silahkan dari Melan. Pengertian keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Iya, luar biasa. Berarti mengenai pengertian keanekaragaman hayati. Apa keanekaragaman hayati? Varietas atau keanekaragaman makhluk hidup yang dilihat dari ciri-ciri mau fisiknya, kemudian morfologi, anatomi, kemudian varietasnya, warna rambut, misalkan warna rambut ikalnya gitu ya, bentuk rambut, kemudian warna kulit gitu, itu bisa dilihat. Kemudian ada lagi selain pengertian dari keanekaragaman hayati, ya, Nur Hayati. 3 jenis keanekaragaman hayati. Ya. Keanekaragaman gen, 2 keanekaragaman jenis, 3 keanekaragaman ekosistem. Iya betul ya, ada 3 jenis keanekaragaman. Apa? Sesuai dengan gambar keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, ini dijelaskan nih. Yang kembar ini, anak kembar ini dia mencirikan keanekaragaman gen. Di mana keanekaragaman gen ini adalah perbedaan gen. Walaupun nih saudara kemudian fisiknya sama, pasti ada salah satu hal atau salah satu fisik yang berbeda, yang mencirikan bahwa anak itu berbeda dari yang lainnya gitu. Nah, itu merupakan keanekaragaman genetik. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman jenis. Di sini contohnya ada kucing ya, nama ilmiahnya Felis catus. Kemudian ada yang di tengah apa? Iya, harimau.
betul. Kemudian nama ilmiahnya Panthera tigris. Kemudian yang paling ujung singa. Nama ilmiahnya Panthera leo. Nah, ketiga jenis kucing ini, ada kucing besar, ada kucing kecil. Tiga-tiganya merupakan keanekaragaman jenis karena termasuk ke dalam keluarga ini, keluarga Felidae atau keluarga kucing-kucingan gitu ya. Kemudian yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Bisa dilihat ada ekosistem terumbu karang, kemudian contoh ekosistem gurun pasir dan ekosistem padang rumput. Ya, gitu ya. Kemudian kita berikan aplaus untuk Melan dan Noor. Tepuk aplausnya bagaimana? Tepuk tangan. Oke, apresiasi ya. Jawabannya sudah luar biasa. Berarti masih ingat ya peserta didik mengenai materi sebelumnya. Betul. Kemudian untuk materi selanjutnya atau materi hari ini mengenai upaya ya pelestarian keanekaragaman hayati dan ancaman. Oke, sebelum ke Ibu menjelaskan materi, ini peserta didik silahkan tonton video mengenai keanekaragaman hayati. Nanti peserta didik memberikan tanggapan ya, tanggapan yang berhubungan dengan materi pembelajaran hari ini. Silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam buku bersama 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika menjadi peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam pekakan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malah nutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, mereka lah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Apabila Allah ini diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai berkembang. Tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, memperkirakan 100 ribu jenis satwa punah setiap tahunnya. Angka ini satu kali lebih tinggi dibandingkan dengan bertahan secara alam. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna negara tinggi di dunia, yaitu memiliki 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajarnya menjaga semua pemiliknya. Namun sayang, jika melihat arsip Kompas, berita ancaman percemaran sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahun. Kepunahan tak terelakkan, beberapa jenis satwa Indonesia telah punah. Membunuh harimau Jawa menjadi simbol keberanian kali. Para pemburu dengan bangga berpose di depan keluarga. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan orang berlomba mengepung harimau Jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh. Meski memiliki sayap, bangsa Anggos tak bisa terbang dari jalan manusia. Jadi pada saat ini burung yang sudah dianggap punah itu adalah Flores Jawa atau Camelus monocerus. Jadi dulu burung ini hanya ditemukan di pantai-pantai barat di Pulau Jawa. Nah, penyebab punahannya itu memang
disinyalir ada perubahan habitat. Bayang-bayang kepunahan menghantui banyak spesies satwa di Indonesia. Potensi kepunahan itu bisa mengeneralisir secara suatu kawasan. Ada kawasan yang rutin terdampak dengan suatu kebakaran. Pada kawasan yang rutin menjadi area perluasan kegiatan pertanian atau perkebunan. Perguruan liar ya jelas itu yang akan lebih kepada sangat yang sangat memperketat untuk perburuan. Mereka mati demi memenuhi hal yang tak akan pernah terluaskan. Kemudian ini yang besar, ini adalah kantong gading. Burung ini saat ini dalam status critical endangered atau sangat terancam, hampir satu tingkat di bawah punah. Penyebabnya adalah burung ini diburu untuk diambil paruh, terutama paruh bagian atas. Ini adalah paruh bagian atas dari seluruh bagian tubuh kantong gading yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk diekspor secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerajinan di luar negeri adalah paruh bagian atas yang kecil seperti ini. Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critical endangered atau peneror. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Oke, peserta didik. Nah, tadi kan sudah menonton videonya ya mengenai ancaman keanekaragaman hayati gitu ya. Kemudian ini ada 2 pertanyaan, silahkan siapa yang mau menjawab atau yang mau menanggapi mengenai video yang tadi sudah ditayangkan, yang sudah kalian tonton. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa ancaman yang dialami oleh Hop? Hop itu siapa? Ya, orang utan. Yang tadi yang pertama kali ya ditayangkan, Hop dan kawan-kawannya, kawan-kawan fauna lainnya gitu ya. Hingga mereka bisa dikategorikan sebagai terancam punah. Kemudian yang kedua, upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk mencegah kepunahan mereka? Jadi upaya apa nih yang harus dilakukan agar Hop dan kawan-kawannya ini tidak punah? Kita harus melakukan apa sebagai manusia? Tadi dijelaskan kan, ya semua ancaman itu dilakukan yang paling danger atau bahayanya, tapi dilakukan oleh manusia. Gitu. Oke, siapa yang mau memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan nomor 1? Ya, silahkan Mega ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, ancaman yang mengancam hidup Pope dan kawan-kawan adalah diakibatkan oleh pemburuan manusia. Nah, ada yang menganggap mereka sebagai hama dan ada juga yang menganggap mereka sebagai penjual oleh beberapa bagian tubuhnya. Pemburuan ini berpotensi membahayakan keselamatan hidup Pope dan kawan-kawan dan sehingga mengakibatkan kepunahan. Iya, luar biasa ya tanggapannya. Terima kasih untuk Megawati. Kita berikan aplaus, tepuk good job. Oke, tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri. Good job Kak Megawati. Oke, terima kasih ya Megawati. Sekarang siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Silahkan, udah ke depan? Silahkan ke depan. Oke, dari Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dara. Ada pertanyaan, upaya apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah kepunahan mereka? Menurut saya, yaitu yang pertama, dengan cara melindungi mereka, khususnya spesies langka, melalui program penangkaran dan reintroduksi ke alam liar. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penghijauan, yaitu menanam kembali pohon-pohon di hutan yang gundul yang sudah tidak tebang. Dan yang ketiga, yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penebangan liar dan pelaku pemburuan liar serta pembakaran hutan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya jawabannya. Ada 3 katanya upayanya. Apa yang pertama? Ya, melindungi hewan-hewan yang mau punah. Kemudian yang kedua, reboisasi atau penghijauan. Tadi kan di video ditebang ya oleh manusia. Nah, kemudian harusnya itu ditanam kembali pohon-pohonnya agar hutannya hijau. Kemudian yang ketiga, menegakkan hukum. Benar sekali ya, ini yang paling penting di antara yang lainnya, hukum. Karena hukum Indonesia, mungkin kalau peserta didik juga sudah tahu ya, pasti ada jalan belakang nih untuk orang-orang nakal seperti mereka yang suka menebang pohon liar. Contohnya dengan penyuapan gitu ya kepada jabatan orang-orang yang lebih tinggi gitu, agar mereka bisa menebang pohon dengan enak-enak aja gitu tanpa ada dihukuman gitu ya. Nah, makanya ini bisa menjadikan nilai untuk peserta didik ya sebagai contoh ke depannya agar tidak melakukan hal-hal negatif seperti yang ditayangkan di video, seperti menembak orangutan. Orangutan itu kan rumahnya di hutan gitu ya. Tapi oleh manusia dianggap hama gitu. Kenapa mereka menganggapnya hama? Karena karena manusia pengen menebang hutan. Jadi orangutan yang ada di hutan itu dianggap hama oleh manusia. Sebaiknya atau sebaliknya, bahkan yang hama itu kita yang betulnya oleh orang hutan. Mengganggu ya habitat asli orang hutan. Oke. Untuk video dan tanggapannya sudah bagus, luar biasa. Kita berikan apresiasi, tepuk ucap untuk Zahra. Tepuk good job, jempol kanan, jempol kiri, good job Kak Zahra. Iya, luar biasa Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan soal pretest ya. Peserta didik silahkan diisi dengan kemampuan diri sendiri gitu ya. Sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Tidak melihat buku, tapi dengan kemampuan diri sendiri aja. Karena tujuan pretest adalah untuk menilai pengetahuan awal peserta didik. Pengetahuan awalnya dari mana gitu sampai mana. Jadi jangan khawatir ya. Misalkan saya takut nilainya kecil, nggak apa-apa. Karena pengetahuan diri sendiri dulu aja. Dan 3. Waktunya 3 menit cukup untuk 5 soal. Jangan lupa diberi nama ya. Kalau sudah selesai, boleh kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan sini. Selesai, silakan di sini kumpulkan.
Kumpulkan ke depan. Bapak isi sendiri dengan kemampuan sendiri. Menurut Melan yang mana yang paling betul? Jangan lupa namanya ya. Ada yang belum? Oke, selesai. Kumpulkan. Oke, terima kasih. Pretest sudah selesai. Kemudian selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan 5 faktor yang menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan 2 jenis upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Langsung saja ya mengenai materi. Materi yang pertama mengenai 5 faktor yang menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Faktor yang pertama yaitu perubahan habitat. Nah, perubahan habitat ini sama seperti tayangan video yang tadi ya. Habitat aslinya itu ditebang pohonnya sehingga orangutan kehilangan habitat aslinya. Itu perubahan mengenai perubahan habitat. Kemudian nah kalau yang penebangan pohon itu masuknya ke faktor yang disebabkan oleh manusia. Kemudian faktor yang kedua yang disebabkan oleh alam atau secara natural alamiah seperti gempa bumi gitu ya. Ini ada seperti gempa bumi, badai, tsunami, dan gunung meletus. Kemudian yang kedua, ancaman kedua mengenai perubahan iklim. Peningkatan suhu global atau global warming itu bisa mempengaruhi terhadap keanekaragaman hayati. Bisa menjadi terancam punah, itu salah satu contohnya. Kan suhu global itu tinggi ya, sehingga kutub utara dan kutub selatan esnya mencair. Nah, es mencair ini bisa mengakibatkan kerugian bagi fauna yang hidup di kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang ketiga, eksploitasi berlebih. Seperti pengambilan atau penebangan pohon secara berlebihan gitu ya. Itu termasuk gitu. Ancaman juga karena merusak ya. Kemudian yang keempat mengenai kompetensi oleh spesies eksotik. Salah satu contoh nih di Sulawesi Tengah, kemudian di Danau Poso pada tahun 1951 ada hewan atau ikan endemik Danau Poso yang namanya ikan moncong bebek. Jadi moncongnya seperti bebek. Kemudian didatangkan ikan mujair ke danau tersebut. Nah, ikan mujair ini menang saing dalam mencari makan gitu. Jadi ikan yang moncong bebek ini punah ya dikarenakan kalah saing oleh ikan mujair. Karena ikan mujair itu reproduksinya cepat, kemudian mencari makannya berarti jumlahnya banyak gitu, dibandingkan ikan moncong bebek, sehingga ikan moncong bebek hari ini dikatakan sudah punah gitu ya. Kemudian yang terakhir mengenai pencemaran. Tentu pencemarannya salah satu contohnya pencemaran air. Kalau air tercemar oleh limbah pabrik, maka hewan, fauna, dan flora yang ada di air itu akan mati gitu kan ya.
Kemudian yang kedua, jenis upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama ada pelestarian in situ. Ingat ya, kalau in itu di dalam, artinya pelestarian in situ ini pelestarian yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Salah satu contohnya yaitu Taman Nasional Komodo ini. Taman Nasional Komodo itu kan mereka ditempatkan di habitat aslinya. Jadi kalau habitat asli tidak boleh ada manusia atau wisatawan yang datang selain petugas hutan gitu, selain polisi hutan, selain orang-orang yang bertugas untuk kepentingan komodo itu. Kemudian yang kedua ada pelestarian ex situ. Kalau ex itu berarti di luar ya, pelestarian yang dilaksanakan di luar habitat aslinya. Salah satu contohnya seperti kebun binatang gitu. Nah, kalau kebun binatang ini bisa kan didatangi oleh manusia sebagai tempat wisata. Yang lainnya seperti Kebun Raya Bogor dan kebun binatang. Gimana sampai materi ini? Paham? Oke, alhamdulillah ya, sudah paham. Kalau sudah paham, kita lanjut ke pengenalan masalah atau mengenai diskusi. Permasalahannya ini ada 4 gambar. Nanti peserta didik akan berkelompok, duduk berkelompok. Nah, 4 gambar ini dianalisis. Apa ancamannya dan apa upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Dilihat berdasarkan gambar ya, nanti masing-masing kebagian satu permasalahan. Paham? Oke. Kemudian peserta didik jangan khawatir ya. Nanti setelah berkelompok silakan bekerja berkelompok, bersama-sama bekerja. Tidak, saya mah tidak mau bekerja, semuanya bekerja ya. Kemudian Ibu hari ini akan membagikan LKPD beserta nilai instrumen penilaian teman ya. Oke, peserta didik silahkan duduk berkelompok sesuai kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 4 ya, ini kelompok 4. Kelompok 3, kelompok 2, ini kelompok 2 ya. Kemudian terakhir kelompok 1. Oke, cara pengerjaannya ini nanti ada gambar, kemudian silakan peserta didik menjawab pertanyaan atau permasalahan. Setelah itu, waktu presentasinya 10 menit cukup ya. Setelah selesai, nanti ada sesi presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Peserta didik kalau ada yang tidak paham boleh langsung tanyakan ke Ibu ya. Ibu dapat ditinggal. Cara pengerjaannya ini gambarnya apa ini? Harimau. Iya, harimaunya sedang apa? Nah, gitu. Jadi pertanyaannya jelaskan kejadian apa pada gambar di atas. Berarti apa kejadiannya? Pemburuan. Harimau? Ya, yang telah punah atau yang telah diburu. Itu sesuai gambar. Ini buktinya ada gitu ya, harimaunya. Ini hidup mati? Mati dalam keadaan yang mati. Kemudian ditemukan ini ada palang apa ini? Polisi.
Polisi ya. Berarti sudah ditemukan oleh polisi. Dijelaskan itu apa yang ada di gambar dijelaskan di sini. Nomor 2-nya gimana? Paham? Ya. Ini termasuk yang mana dari 5 faktor itu? Ini yang nomor kedua. Apakah hal ini, kejadian ini termasuk ke dalam ancaman, 5 faktor ancaman tersebut? Kemudian termasuk faktor yang mana? Kan tadi ada 5. Ada perubahan habitat, iklim. Nah, itu ya. Yang mana? Tinggal ditulis dan kenapa alasannya. Kenapa memilih itu. Kemudian yang ketiga, menurut pendapat kelompok kalian, upaya apa yang harus dilakukan agar kejadian, jadi upayanya gimana agar tidak hewannya tidak punah atau tidak diburu. Langsung saya jawab di sini ya. Langsung jawabannya. Peserta didik, untuk sumber mengisinya boleh ada internet kan kalian membawa handphone ya. Silakan, ini juga ada buku pegangan ya, buku paket, silakan digunakan untuk menjawab pertanyaannya. Di sini ada gunakan buku pegangan siswa yang kalian bawa. Kemudian sumber ini Ibu berikan sumber yang lain ya. Kemudian sumber internet juga digunakan ketiga sumbernya. Gimana ini? Keanekaragaman hayati, yang mana keanekaragaman hayati? Ya. Sebutkan faktor apa berarti faktor itu misalkan kekeringan. Berarti ini masuknya ke faktor apa yang 5 tadi dijelaskan? Perubahan habitat, perubahan iklim, atau perubahan apalagi pencemaran? Nah, ini yang mana nih? Apakah ini pencemaran? Perubahan suhu, perubahan iklim? Bisa termasuk? Nah, kenapa bisa termasuk? Karena keringnya mana? Kering. Panas. Iya. Berarti perubahannya itu. Ini sudah paham pertanyaannya? Ya, luar biasa. Kalau sudah, silahkan dilanjut. Selesai?
Oke, faktor yang mana ini? Ya. termasuk ke dalam Perubahan habitat. Kenapa bisa termasuk perubahan habitat? Iya. habitatnya tidak aman. Iya, betul. Termasuk dalam faktor habitat. Perubahan habitat bakal jauh dari hiji. Aduh, materi satu. Ya, nanti ada sesi presentasi. Pertanyaan nomor 1, paham permasalahannya? Paham? Oke, oh, sudah paham. Sudah selesai diisi? Nomor 1? Oh, sudah. Karena apa alasannya? Ya, cukup. Sudah mewakili. Ya, setuju. Habitat harimau. Kelompok ini tinggal nomor 3. Upayanya apa nih? Agar ini tidak terjadi. Selesai? Nah, kalau sudah selesai, tinggal disimpulkan. Gimana kesimpulannya? Di sini, Bu. Iya. Kesimpulannya Berdasarkan gambar ini ya. Kesimpulannya gimana? berdasarkan gambar warna Sekarang upayanya, apa yang harus dilakukan? Solusinya agar tidak terjadi hal atau kejadian yang ada di gambar. yang termasuk ke dalam faktor ancaman habitat seperti perubahan habitatnya Ya. sama jauh dari Sudah selesai? Nomor 3.
Spesies beruang kutub. Oke, nomor 3 itu menjawab juga upaya atau solusi mengenai kejadian yang ada di gambar. Betul. Karena menurut pendapat kelompok ini ya. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi ya. Kalau sudah selesai, nomor 3 tinggal disimpulkan. Silakan disimpulkan di bagian ini saja. Diskusi tinggal 3 menit lagi. Jika sudah selesai nomor 3, lanjut ke kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya apa? Langsung lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari ini apa? Menurut kelompok ini kesimpulannya apa? Iya. Kesimpulannya di sini aja. Kelompok 4 ya? Ya. Kalau sudah, kesimpulannya di sini. Satu kalimat. Cukup satu kalimat. Yang mewakili keseluruhan ini. Kesimpulannya apa? Ini kelompok 2 ya? Good. Kelompok 2 sudah bagus. Lanjut. Ini kelompok 3. Di Indonesia punah. Jenisnya boleh dibunuh. Akibat karena bagian akibat Kelompok 1. Nah, berarti kelompok 1 tinggal persiapan untuk presentasi. Satu menit lagi diskusi. Kesimpulannya cukup mewakili ya. Mau satu kalimat pun itu cukup. Asal mewakili mengenai kejadian yang pada gambar atau permasalahan.
Siap-siap kelompok 1 untuk presentasi, kemudian temannya yang lain bertanya. Oke, untuk diskusi cukup, sudah selesai. Selanjutnya mengenai presentasi. Silahkan kelompok 1 untuk tampil ke depan presentasi ya. Teman-temannya nanti bertanya ya ke kelompok 1. Kita minimal 1 pertanyaan, 1 kelompok. Setiap kelompok diberikan waktu presentasi 5 menit ya, jadi gunakan sebaik mungkin untuk mempresentasikan dan bertanya dan menjawab. Oke, silahkan kelompok 1. Perhatikan ya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Jana Ferunia sebagai moderator. Saya Jaya sebagai materi 2 dan Marwan sebagai pemateri 1. Dari kelompok 1 kami akan menjelaskan tentang gambar di atas. Dijawab oleh Marwan. Hutan yang dirusak, Diperbesar ya suaranya. kerusakan hutan. Nah, jadi gambar di atas adalah contoh kerusakan hutan atau penebangan yang sangat liar. Nah, yang kedua, apakah hutan dirusak akan mengancam keberagaman hayati, keanekaragaman hayati? Ya, yaitu eksploitasi properti karena penebangan pohon yang berlebihan dan merusak ekosistem hutan. Dan hutan merupakan rumah bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, apa sih upaya agar gambar di atas tidak terjadi dan tidak mengancam keanekaragaman hayati? Menurut kelompok kami ya, upaya untuk mencegah kerusakan hutan dan melindungi keanekaragaman hayati ada 3. Itu yang pertama, menegakkan hukum yang benar-benar tegas terhadap para penebang liar. Yang kedua, melakukan reformisasi atau penghijauan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan hutan lestari, yaitu menerapkan sistem pengelolaan seperti tebang pilih dan tebang kanan. Nah, contoh simpelnya yaitu setiap individu dapat berkontribusi dengan menanam pohon di sekitar rumah, mengurangi penggunaan kertas yang dapat mengurangi permintaan terhadap kayu dan mengurangi penebangan hutan. Kesimpulannya dari kelompok kami yaitu penting untuk diingat bahwa pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab bersama. Dengan adanya bersama, kita dapat menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama menjaga kelestarian hutan untuk masa depan yang lebih baik. Apakah ada yang silakan? Bagaimana cara menetapkan hutan yang telah dilestarikan? Dengan cara reformisasi atau penanaman pohon kembali. Lebih jawab. Gimana pertanyaan dari sudah terpenuhi jawabannya? Sudah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, bagus ya, luar biasa semuanya sudah bisa berani untuk berbicara dan tampil di depan. Penjelasannya pun sudah cukup bagus. Silakan lanjut ke kelompok 2. Moderatornya siapa? Jangan lupa ya peserta didik ketika mau bertanya silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian dari diskusi kami. Perkenalkan, saya Melan sebagai moderator, Selvi sebagai moderator, Selvi sebagai materi 1, Widayanti sebagai materi 2, Salman sebagai materi 3. Jelaskan kejadian apa yang ada pada gambar di atas. Kejadian, harimau yang telah diburu oleh manusia dan ditemukan dalam keadaan sudah mati oleh pihak kepolisian. Apakah hal tersebut termasuk ke dalam lima faktor ancaman keragaman hayati? Jika iya, sebutkan faktor apa yang akan dirasakan alasannya. Mengapa bisa menjadi ya, termasuk ke dalam faktor perubahan habitat. Alasannya karena habitatnya tidak aman sehingga harimau diburu oleh manusia dan dapat mengancam keseimbangan ekosistem. Menurut pendapat kelompok dan saya apa yang harus dilakukan presiden di gambar tidak terjadi dan tidak mengancam keagamaan hayati. Upaya yang harus dilakukan adalah melindungi kita dengan membangun konservasi daerah melegalisasi yang bernama budaya dan pengembangan efektivitas penegakan hukum dan memperbaiki penanggulangan pembelajaran. Kesimpulannya, berburu yang awalnya berdasarkan hasil penelitian dikatakan sebagai kegiatan eksplorasi satwa, tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan perburuan satwa merupakan salah satu unsur konservasi. Kita harus bisa menjaga ekosistem. Ada yang bertanya, Menurut kelompok 2, kenapa harimau diburu untuk apa? Oke, pertanyaan dari namanya Suci. Silahkan. Menurut kelompok kami, harimau diburu untuk diambil kulitnya, dijadikan sebagai pakaian atau karpet. Ya, begitu katanya jawabannya. Suci bagaimana? Oke. Ada yang mau menambahkan dari peserta didik lain? Cukup? sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya kelompok 2 jawabannya. Kemudian nanti Ibu akan umpan balik atau analisis di akhir ya setelah semua kelompok presentasi. Kelompok 3, silakan ke depan. Moderator. Oke, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Sylvia Nurisa sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Widayanti, saya sebagai kelompok 3. Kenalkan saya Pasal Kali. Nah, teman-teman, kami akan menjelaskan tentang foto yang ada di atas. Akan dijawab oleh rekan saya. Nah, teman-teman, foto yang di atas menggambarkan apakah kebakaran hutan termasuk ke dalam 5 faktor keanekaragaman hayati? Menurut kelompok kami, 5 faktor
kebakaran tempat itu bersifat eksplosif, menghancurkan semua dengan cepat. Lalu upaya apa sih yang harus dilakukan agar kebakaran tidak terjadi dan tidak menghancurkan keragaman hayati? Menurut kelompok kami, upaya yang bisa dilakukan agar terjadinya kebakaran hutan tidak dapat mengancam keragaman hayati dengan cara: 1. Hindari membakar sampah di lahan terbuka atau hutan. 2. Hindari membuat api unggun di area lahan yang menjadi kebakaran. 3. Jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Kesimpulan dari menurut kelompok kami, jangan membakar hutan karena dapat mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia punah akibat kebakaran hutan yang disengaja atau tidak disengaja. Untuk presentasi kami cukup. Jika ada yang bertanya boleh. Silahkan pertanyaan untuk kelompok 3. Menurut kelompok kami, kebakaran hutan bisa diakibatkan oleh kekeringan saat musim panas ekstrim. Bisa juga sengaja dibakar oleh manusia untuk membuka lahan. Cukup. Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan, ada yang mau bertanya kembali? Tidak. Silahkan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penjelasannya sungguh luar biasa ya. Kemudian kalau peserta didik ingin bertanya jangan malu-malu, acungkan tangan, sebutkan nama. Kemudian saya ingin bertanya ke kelompok yang tampil di depan. Boleh siapapun, mau di satu kelompok misalkan ada 2 orang yang mau bertanya, silahkan. Bertanya saja ya. Silahkan kelompok selanjutnya, kelompok 4. Kelompok terakhir, moderatornya. Oke, sebentar ya. Ininya diklik dulu. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi dari penyebab terjadinya kutub utara mencair dan spesies beruang kutub terancam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wamadjana Akila, saya sebagai pemateri sakit. Perkenalkan, saya Dahra Priyani sebagai pemateri 2. 1. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Perkenalkan, nama saya Risma sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramli sebagai pemateri 3. Perkenalkan, saya Muhammad Yasir Sebagai? Iya. Untuk pemateri 1, jelaskan kejadian apa yang ada pada gambar di atas. Kejadian yang ada pada gambar tersebut yaitu penyebab kutub utara mencair dan spesies beruang kutub terancam. Untuk pemateri selanjutnya, apakah hal tersebut termasuk ke dalam 5 faktor ancaman keanekaragaman hayati? Biasanya termasuk ke dalam 5 faktor ancaman keanekaragaman hayati, yaitu perubahan iklim sehingga beruang kutub susah untuk beradaptasi, dan berhubungan dengan adanya perubahan iklim ini kehidupan mereka semakin kacau. Dan untuk pemateri selanjutnya, upaya apa yang harus dilakukan agar kejadian tersebut tidak terjadi dan tidak dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong kebijakan pemerintah lebih ramah lingkungan. Sedangkan upaya untuk tidak terancamnya beruang kutub yaitu dengan
Kesimpulan menurut kelompok kami adalah jika kenaikan temperatur di wilayah terus terjadi, maka hal ini dapat mempercepat penyusutan es yang menjadi habitat beruang itu, serta mempercepat berkurangnya populasi beruang itu. Sekian presentasi dari kelompok Ustadz. Adakah yang mau bertanya? Perkenalkan nama saya Andra. Pertanyaan menurut kelompok satu, jika kutub utara mencapai lapangan di ruang untuk terjadinya terancam punah. Tidak hanya beruang kutub, tapi penguin dan walrus juga akan sulit bertahan hidup. Tapi beruang kutub yang pertama akan punah jika kutub utara mencapai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa presentasinya. Kemudian kalian sudah menyesuaikan gambar dengan materi gitu ya. Solusinya sudah ada, sudah dapat. Ya, silakan boleh. Oke, kemudian dilanjut. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan umpan balik dan menganalisis hasil presentasi dari peserta didik ya. Untuk umpan baliknya, nih. Karena peserta didik sudah berani tampil presentasi di depan. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Kita berikan apresiasi untuk diri kita sendiri atau untuk kita semua dengan tepuk tangan. Tepuk, good job. Jempol kanan, jempol kiri. Good job. Oke, good job untuk kita semua ya. Untuk umpan baliknya, peserta didik, tadi penjelasannya sudah sesuai, gambar dengan materi pembelajaran, dengan solusi permasalahannya sudah terjawab, semuanya sudah betul semuanya dan sudah terorganisir. Kemudian ada beberapa mungkin yang kurang ya. Kemudian yang kurang ini Ibu akan dianalisis dan akan disampaikan ke peserta didik. Untuk kelompok yang menyatakan bahwa harimau diburu. Harimau diburu itu merupakan suatu tindakan yang ilegal gitu ya. Perburuannya ilegal dan tidak dibenarkan. Nah, dari kesimpulannya Ibu betulkan sedikit ya. Jawabannya sudah bagus ya, sudah bagus, luar biasa. Hanya ada kekurangan sedikit, jadi Ibu tambahkan. Untuk harimau, sebenarnya yang tadi ya, perburuan itu sangat ilegal ya. Kemudian perburuan yang dilakukan oleh manusia-manusia ini, mereka seenaknya gitu ya. Karena kan harimau itu termasuk ke dalam spesies yang hampir punah. Dan spesies yang hampir punah ini tidak boleh diusik. Harus dilestarikan, mau di hutan dibiarkan saja. Nah, kemudian bagaimana kenapa harimau tersebut bisa sampai nih misalkan ke kebun warga? Akibatnya karena habitat mereka sudah hilang gitu ya. Karena awalnya hutan oleh manusia diklaim. Hutannya, lahannya dikosongkan dengan cara dibakar, dengan cara ditebang pohonnya. Digunakan hutannya sebagai kebun, diklaim sebagai milik mereka sendiri, padahal itu merupakan hutan milik pemerintah yang harusnya dijaga malah diubah seenaknya menjadi kebun. Apakah kebun juga penghijauan? Memang betul hijau gitu ya, ada daun-daunnya. Tapi kalau hutan itu tidak boleh diusik ya, apalagi habitat untuk hewan-hewan yang sudah terancam punah gitu. Nah, oke, hasil analisisnya cukup sekian nih dari Ibu. Kemudian ingat lagi ya, tadi ada penilaian antar
teman. Evaluasi dari ibu cukup. Kemudian sekarang peserta didik mengevaluasi temannya. Sudah di checklist penilaiannya? Sudah, alhamdulillah berarti ya. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan LKPD beserta nilainya. LKPD-nya ya, dikumpulkan. Nah, ini lembar yang tadi hasil presentasi, hasil diskusi. Dikumpulkan ke depan. Silahkan. Oke. Semuanya sudah selesai. Nah, selanjutnya mengenai kesimpulan dari pembelajaran awal kita, dari awal sampai hari ini gitu, sampai detik ini. Dari awal tadi pembelajarannya mengenai ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silahkan. Dari Wida, silahkan mau ke depan. Silahkan ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran ini tentang ancaman keanekaragaman hayati, 1. Perubahan habitat, 2. Perubahan iklim, 3. Eksploitasi berlebih, 4. Kompetensi spesies eksotik, 5. Pencemaran, 2. Upaya pelestarian, 1. Pelestarian in situ di dalam habitat aslinya, 2. Pelestarian ex situ di luar habitat aslinya. Dan dapat saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk, good job. Tepuk, good job. Jempol kanan, jempol kiri. Good job, Kak Widayanti. Good job ya. Jawaban kesimpulannya sudah tersusun dari awal ya mengenai pembelajaran ancaman keanekaragaman hayati. Tadi menurut Wida disimpulkan ada berapa ancaman? 5. Betul, 5 ancaman. Apa saja? Yang pertama? Perubahan habitat. Yang kedua? Perubahan iklim. Yang ketiga? Eksploitasi berlebih. Iya, eksploitasi berlebih. Kemudian yang keempat? Kompetensi spesies eksotis. Artinya kompetensi ya, berkompetensi spesies yang eksotis. Eksotis itu spesies endemik, yang awalnya endemik asli gitu ya, di wilayah tersebut, kemudian didatangkan misalkan hewan atau fauna yang bukan endemik ke wilayah tersebut, yang menangnya adalah yang dari luar gitu. Kemudian yang endemiknya kalah saing oleh yang tadi fauna dari luar. Salah satu contohnya kita di Indonesia ada di Sulawesi tadi Tenggara gitu ya, di danau mengenai ikan moncong bebek gitu ya. Ini sangat unik sekali ikan moncong bebek, tapi sekarang sudah dikatakan ikannya punah. Sayang sekali ya. Nah, ini kita tidak bisa menjelaskan atau menayangkan gambar aslinya mengenai ikan moncong bebek ke peserta didik, ke anak-anak. Misalkan peserta didik nanti punya cucu gitu ya, nggak bisa dijelaskan ini loh gitu, hewan endemik di Indonesia. Kemudian yang kelima terakhir, pencemaran. Pencemaran pun sebagai ancaman ya, bukan hanya pencemaran air. Misalkan laut sudah tercemar oleh sampah-sampah plastik gitu ya. Kemudian laut, danau, sungai misalkan keruh bukan hanya dari sampah plastik ya. Misalkan nih kebanyakan suatu limbah pabrik, maka airnya akan berubah warna menjadi keruh. Kemudian ada yang warna danaunya hijau ya, hijau, sangat hijau. Kemudian ketika kalian cium, baunya sangat menyengat, tidak enak gitu, tidak enak untuk dicium. Kemudian, nah air ini nanti akibatnya akan merusak
fauna ikan-ikan yang hidup di danau tersebut, sehingga oksigennya semakin berkurang, mereka mencari nutrisinya kurang gitu, sehingga akibatnya akan susah untuk hidup di daerah tersebut. Nanti akhirnya bisa meninggal atau mati gitu ya untuk hewan. Kemudian yang terakhir mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ada dua, yang pertama pelestarian in situ atau pelestarian yang asli di dalam habitat aslinya gitu. Yang kedua, pelestarian ex situ atau pelestarian habitat yang dilestarikan di luar habitat aslinya. Luar biasa ya peserta didik, sudah bagus sekali. Untuk sekarang sesi setelah kesimpulan ada post tes. Siapkan diri untuk post tes ya. Post tesnya sama, tidak melihat ke buku, tapi hasil pembelajaran hari ini peserta didik. Ini yang tengah. Oke, waktu post tes 5 menit ya post tesnya, langsung diisi, baca, isi. Karena Ibu yakin pemahaman kalian sudah lebih baik dibandingkan yang tes pretest. Kalau sudah, boleh dikumpulkan, jangan lupa diberi nama. Cepat ya pengerjaannya, berarti kalian sudah paham. Luar biasa sekali ya. Namanya sudah diberi nama? Oke. Namanya jangan lupa ya. Ya. Yang sudah Ibu akan bagikan kertas ya, post-it. Kalian tulis umpan balik dari pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah misalkan ada kekurangan dari Ibu, tulis ya. Mengenai saran dan
partnya. Nanti kalau sudah ditempel di papan tulis. Sedikit. Satu, dua, tiga ya. Nama, diberi nama. Yang sudah di depan tempel sini. Oke, silahkan dikumpulkan di papan tulis, ditempel di papan tulis. Oke, terima kasih peserta didik. Pembelajaran hari ini cukup sekian umpan balik dari peserta didik. Luar biasa ya, katanya menyenangkan sekali pembelajaran hari ini. Luar biasa, mudah-mudahan semangatnya tetap terjaga. Terima kasih. Kemudian umpan balik dari Ibu tadi sudah ya disampaikan, yaitu peserta didik sudah luar biasa. Setelah ini kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian kita doa bersama. Ditutup ya doanya oleh ketua kelas. Silahkan ke depan lagi. Isti'adah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahfana ismataka wansur alaina rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Angga. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Tepuk gujab, tepuk gujab. Jempol kanan, jempol kiri. Gujab Angga. Luar biasa ya Angga. Baik sekali. Kemudian tadi ya untuk berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran itu merupakan profil belajar Pancasila elemen apa? Elemen pertama, betul ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ya agama Islam. Oke, luar biasa.
Cukup sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf bila Ibu banyak kesalahan atau kekurangan, dan mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.